Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Puji syukur kita dapat kembali berkumpul beribadah dan mendengarkan khotbah pada hari ini. Oleh karena itu, untuk dapat menguatkan kita dalam mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meminta tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan agar firman yang akan disampaikan pada hari ini dapat kita dengarkan dengan baik dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu marilah kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kau telah memberkati kami dan menyertai kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat mendengarkan firman dengan baik dan kami tidak tergoyahkan oleh karena gangguan-gangguan dari luar Tuhan yang dapat menghambat perkembangan kami Tuhan mendengarkan sebagainya daripada firman Tuhan. Kami juga manusia yang persatuan, ampunilah kami Tuhan agar kami layak dan berkenan di hadapan Bapa. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengacu pada tema pada minggu hari ini, yaitu tentang mengikuti suara Tuhan. Mengikuti suara Tuhan bukan berarti hanya sebagai mengikuti apa yang sesuai dengan omong-omongan orang gitu, yang dikatakan itu benar. Tetapi poin paling penting ada pada diri kita sendiri, bagaimana pengikut Kristus dalam mengikuti suara Tuhan. Dan di Mazmur pasal yang pertama memiliki keterkaitan dalam hubungan konteks pada hari ini mengenai tentang bahagia. Dikatakan di sana secara singkat, barang siapa yang mengikuti ajaran Tuhan dan tidak berkumpul jalan orang berdosa, maka ia seperti pohon tanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Menghasilkan buah di sini berarti mendapatkan kebahagiaan yang sangat tidak mungkin orang menolaknya. Buah adalah
suatu hasil kerja keras kita, suatu hasil baik usaha kita yang selama ini kita impikan menjadi suatu kenyataan. Begitupun tentang mengikuti suara Tuhan. Jika kita mengikuti suara Tuhan, maka kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus ke jalan yang benar dan terhindar dari jalan orang-orang yang fasik dan jalan orang yang pencemooh. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita, rasa puas, rasa lega, dan lain sebagainya. Hidup di masa sekarang, kita sedang dilanda pandemi terbesar COVID-19 yang sedang merajalela, bahkan sudah muncul varian baru lagi. Pandemi ini membuat kita semakin terpuruk dalam keadaan kita. Kita tidak dapat berkumpul bersama teman-teman kita. Kita tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas belajar mengajar. Kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan dalam tempat usaha kita masing-masing. Bahkan kita tidak dapat beribadah secara penuh, dan bahkan juga sekarang gereja-gereja sudah masuk pada era online. Lihat saja gedung gereja saja sudah tidak banyak lagi dikunjungi oleh jemaat-jemaat karena pandemi ini. Namun saudara-saudara, perlu kita pikirkan, pandemi ini mengingatkan kita dan sebagai teguran bagi kita, di mana kita yang sering lalai akan tugas kita sering lupa akan kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan pelayanannya, di mana dunia sekarang semakin canggih perkembangan teknologi. Makanya pandemi ini sekarang sudah beralih dari masa kita tatap muka beraktivitas dalam lingkungan luar menjadi dunia maya, dan kita sudah berada pada masa online yang hanya dapat dilakukan secara dari daring ataupun dari cara yang memutuskan jarak kita antara kita dengan teman-teman kita. Masa sekarang adalah masa yang mungkin ataupun yang buruk, yang tersiksa, masalah-masalah yang mungkin memang kita tidak mau. Namun bagaimanapun kita tidak dapat menghindarkan apa yang sudah menjadi rencana Tuhan bagi kita, karena kita pasti terus ingin tetap bahagia. Siapa yang juga tidak mau bahagia? Bahagia adalah kunci bagi seseorang meraih kesuksesannya, termasuk dalam hal bahagia mengenai kekayaan. Kekayaan secara harafiah dipahami mengenai banyaknya uang kita, harta kita, materi, ataupun berbagai investasi yang menjadi kepunyaan kita yang mungkin tidak dapat dipunyai orang lain ataupun tidak dapat diimbangi oleh orang lain. Sering kita mendengarkan stigma bahwa orang kaya sukar untuk masuk kerajaan surga. Kita mengacu pada kitab Lukas ini, berbicara mengenai kekayaan yang seperti yang dikatakan tadi, kekayaan yang berarti soal uang, harta. Namun ada juga dalam kitab Matius berbicara soal kekayaan, namun bukan soal materi atau uang, namun soal kekayaan iman, kekayaan rohani kepada Tuhan. Kekayaan iman adalah suatu kekayaan atau suatu hasil kerja keras kita mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan, agar kiranya ke depannya nanti kita tidak terkejut menemukan masalah-masalah baru. Kita dapat menyelesaikan solusinya tanpa harus bimbang, tanpa harus khawatir, karena kita percaya akan ada Tuhan yang menyertai kita dan membimbing kita dalam tuntunan. Kita coba kembali sekilas dulu mengenai soal perkembangan zaman teknologi. Pernahkah kita sadari bahwa waktu kita sudah banyak habis terbuang oleh karena kecanduan kita terhadap penggunaan ponsel ataupun gadget, bahkan gadget ataupun gawai-gawai yang beredar di pasaran sekarang sepertinya sudah menjadi bagian paling penting dalam kehidupan kita,
menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan kemanapun kita pergi dan kemanapun kita melangkah. Dan juga kita baca dalam Lukas 6 pasal 17 sampai 18 tadi mengenai tentang Yesus mengajar di bukit datar, di tempat datar maksud saya. Tempat datar diartikan di sini sebagai suatu tempat perkumpulan bagi semua orang tanpa ada pembeda-bedaan, untuk memaksudkan pengajaran Yesus yang eksklusif bagi kita semua mengenai hal-hal kita yang terkadang melupakan akan ajaran Tuhan. Bahkan kita sendiri pun lalai akan tanggung jawab kita dalam kerjaan kita, bahkan dalam hubungan kita sesama pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Oleh karena itu, hendaknya kita mewartakan segala berita-berita kerajaan Allah kepada seluruh dunia, dan kita menggunakan kekayaan kita tadi untuk membantu kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya. Jangan takut kita untuk memberikan uang-uang kita, harta kita untuk membantu pelayanan ataupun membantu kegiatan gereja dalam mengembangkan iman-iman dan karakter bagi anak-anak dan terlebih bagi penerus-penerus bangsa yang dalam gereja. Karena sering kekayaan menjadi satu kecanduan bagi manusia, dan kekayaan juga sering menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Mengapa bisa demikian? Karena kekayaan bisa membuat kita lupa, membuat kita tidak sadar diri akan tanggung jawab kita, akan siapa kita ini sebenarnya, bahwa kita ini semua sama di mata Tuhan. Seperti Yesus mengajarkan muridnya di tempat datar, artinya itu semua orang sama, tidak ada perbedaan satu apapun, baik dari segi harta, rupa, apapun itu. Kita dapat melihat pada ayat 21-23 yang dijelaskan di awal, semua orang dapat merasakan kesenangan, namun kesenangan itu akan berakhir menjadi kesedihan. Dan di pada ayat 24-25 dikatakan akan mendapatkan celaka barang siapa yang tidak memikirkan orang lain, maka dia akan menyulitkan dirinya sendiri. Dia akan menjadi sulit dan dapat merasakan kemalangan sama yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Pada bacaan sebelumnya di Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-6, dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, konteks ini sangat memukul kita dan sangat untuk menyadarkan bagi kita bahwa orang-orang yang tidak mengindahkan ajaran Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, maka ia akan seperti semak bulus di padang gurun. Semak bulus di padang gurun. Kita artikan alat padang gurun adalah sebagai satu tempat yang sangat gersang, dan mungkin orang-orang tidak mau tinggal di sekitar situ karena panasnya cuacanya, karena tidak enaknya hawa yang diberikan itu. Dan mungkin itu adalah suatu habitat yang baru mungkin bagi makhluk-makhluk yang tinggal di sana, dan kemungkinan tidak dapat bertahan lama. Begitulah firman ini yang menyampaikan kepada kita, jika kita tidak mengindahkan ajaran Tuhan, maka kita akan dijauhkan daripada orang-orang yang di sekitar kita, dan kita akan mendapatkan kesulitan, kita akan mendapatkan kesusahan. Siapa yang mau susah jika tidak kerja keras? Seperti yang pada konteks kekayaan. Dan penjelasan daripada kitab Yeremia ini memiliki hubungan yang kompleks dengan Mazmur 1 yang sudah kita baca tadi, bahwa bacaan Mazmur 1 adalah Mazmur kebijaksanaan yang berusaha melukiskan dan menggolongkan adanya dua pembagian kelompok dikarenakan tindakan kita sendiri yang menghasilkan
kita jauh daripada orang lain. Dan pertama, kumpulan orang-orang yang taat dan yang baik mendengarkan perintah Tuhan. Dan yang kedua, kelompok dua maksudnya, orang-orang yang jahat yang tidak taat mendengarkan perintah Tuhan. Pembagian kelompok ini dapat terjadi dalam kehidupan kita, tergantung pada kita sebagai pilotnya, mengarahkan kemana kita harus melandas, harus mendarat, apakah kelompok satu tadi atau kelompok dua tadi. Namun sebagai seorang pilot yang harus mementingkan nyawa penumpangnya, tentu kita memilih jalan yang satu, jalan yang baik, jalan yang taat, untuk kita dapat dilindungi oleh kuasa Tuhan dan terjauh dari segala celaka. Keempat bacaan yang kita baca tadi dan yang menjadi renungan kita pada hari ini, semuanya memiliki arti yang sama dan memiliki hubungan dalam konteks yang sama sebagai jalinan kasih kepada Tuhan, dan memperkuat pesan dalam kitab Lukas terkait betapa berbahayanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan dan akan melakukan celaka bagi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sebab kebahagiaan adalah suatu hal yang sangat jahat dan hal yang paling utama, dan kebahagiaan dapat berubah menjadi celaka apabila tidak mendengarkan suara Tuhan, apabila tidak mengamalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, di masa pandemi ini juga sekarang kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Sekalipun kita sedang dipertemukan dalam keadaan yang sulit, tidak dapat berinteraksi banyak orang, bahkan kita anggap sebagai masa yang paling tidak dapat kita selesaikan, namun kita percaya bahwa ada Tuhan yang membimbing kita, yang menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan ini. Kita ambil contoh juga dalam seseorang, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui Presiden Bolivia bernama Jose Mujica. Beliau adalah seorang presiden yang tergolong paling miskin di antara presiden paling lainnya. Alasan dia paling miskin bukan karena negaranya tidak menggaji dia atau memberikan upah kepada dia, melainkan dia mendedikasikan seluruh hidupnya menurut ajaran Tuhan kepada sesama manusia, bahwa kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua orang, dan bahwa kebahagiaan juga tidak dapat direnggut oleh orang lain. Beliau mendeskripsikan bagaimana kehidupannya kepada kita untuk tetap membagi-bagi, dan jangan takut akan kemiskinan, karena kita memberikan harta kita kepada orang lain, semisal dalam membantu orang lain melalui bencana alam, kebakaran atau apapun itu. Kita jangan takut harta kita berkurang, kita jangan takut kita tidak memiliki apa-apa, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bukan kebahagiaan karena harta duniawi, melainkan harta surgawi, seperti yang konteks pada saat ini, bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah kekayaan rohani yang harus kita cari, harus kita kumpulkan lebih banyak lagi, baik dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, ataupun gereja. Kita juga harus melihat orang-orang yang berada di bawah kita, yang tidak setara dengan kita, karena mereka mungkin memiliki alasan mengapa mereka tidak dapat mencukupi segala kebutuhan mereka. Mereka mungkin juga memiliki alasan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Untuk itu saudara, sebagai penguat firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berusaha melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan untuk menjadi bekal bagi kita dan menjadi penguat agar kita dapat menjalin relasi yang lebih harmonis lagi bagi sesama kita dan memperkuat hubungan silaturahmi kepada sesama manusia. Yang pertama, menggunakan kekayaan sesuai dengan suara Tuhan bagi sesama mereka. Artinya menggunakan kekayaan bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk menghabiskan dengan hal yang tidak berguna,
dan juga bukan untuk membeli barang-barang yang mungkin masih dapat diperlukan atau belum perlu lah kita beli, melainkan gunakanlah harta kita untuk membantu kegiatan pelayanan gereja, untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah, menggunakan kekayaan sebagai upaya kita melaksanakan ajaran Tuhan untuk menggunakan apa yang menjadi punya kita agar dapat dimiliki orang lain juga. Karena jikalau kita tidak mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kebahagiaan akan berubah menjadi celaka. Dan yang kedua, waspadai kesombongan dan ketamakan, karena tindakan ini adalah termasuk 7 dosa mematikan. Bayangkan 7 dosa mematikan, karena memang manusia memiliki tingkat ego dan emosional yang tidak dapat terkontrol. Dan kita tahu bahwa kelemahan manusia ini adalah ada 3: harta, tahta, pria ataupun wanita. Goda-godaan duniawi memang sangat banyak. Godaan-godaan dunia memang sangat menggiurkan. Godaan dunia memang sangat dapat menjatuhkan dan menggoyahkan kita, iman kita, hubungan kita terhadap Allah. Oleh karena itu saudara, sekalipun banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sekarang kita ini, kita harus dapat memilah dengan baik mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus dapat mengatur waktu kita yang berguna dan membuang waktu kita yang sia-sia, dan kita ubah menjadi waktu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan Bapa. Renungan kami Tuhan pada pagi atau malam hari ini Tuhan, kiranya dapat menguatkan kami Tuhan, untuk kami menjauhkan kami dari sifat kami ketamakan, kedengkian, kesombongan daripada kami Bapa, agar kami Tuhan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya akan ada di kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat memperoleh Tuhan tempat bagi-Mu Tuhan, dan kami terjauhkan dari segala larangan-larangan-Mu Tuhan, dan kami terjauhkan dari segala kefasikan kami Tuhan. Buanglah dari segala pikiran kami Tuhan yang dapat mengganggu dan dapat meruntuhkan fondasi kami Tuhan terhadap sesama kami Bapa. Dan ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi sesama kami Tuhan. Ajari kami untuk saling merangkul antara satu dengan yang lain, membantu di saat kesusahan ataupun saat kemalangan Tuhan. Karena Tuhan, bahagia bukan milik orang kaya, bahagia juga bukan milik orang yang senang, namun kebahagiaan yang sesungguhnya dimiliki oleh semua orang, dan kami juga dapat memperoleh sebagaimana yang Engkau inginkan kepada kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan motivasi bagi kami untuk tetap lebih semangat lagi menjalani kehidupan kami, meskipun dihadapi masa yang paling sulit ini Tuhan, masa pandemi ini yang masa menyusahkan Tuhan dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan dalam lingkungan gereja kami Tuhan. Dengarkan doa kami kurang sempurna Bapa, dan tetap kami Tuhan simpan dalam hati kami untuk tetap dapat melakukan sesuai dengan suara-Mu Tuhan, dan dapat kami mengikuti ajaran-ajaran-Mu Bapa, dan kami terhindar dari jalan-jalan kebinasaan yang dapat merusak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami Tuhan. Amin.